Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi wa minallahi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal qadirun rahimakumullahu usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib mengawali khutbah pada siang penuh keberkahan ini dengan mengingatkan, berwasiat wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Mari kita betul-betul jaga iman kita. Kita betul-betul jaga kesadaran kita, zikir kita akan Allah Subhanahu wa taala dalam semua momen, dalam semua kondisi, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun hidup kita. Karena kalau Allah sudah kita libatkan dalam semua momen, semua kondisi, semua keadaan hidup kita, fa insyaallah buahnya adalah imtitharu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita bisa melaksanakan, menggunakan seluruh titipan Allah hanya dalam rangkaian melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan, memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dan orang-orang yang kita cintai untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Jumat ini adalah Jumat pertama di tahun baru 2020. Tahun bertambah, tapi sejatinya bertambahnya tahun adalah mengingatkan kita bahwa jatah kita, umur kita, ajal kita yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz semakin berkurang. Oleh karenanya, ketika memperingati tahun baru, sejatinya memperingati bahwa ajal kita semakin dekat. Imam Hasan Al-Basri selalu mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, termasuk kita semua, sesungguhnya kita semua adalah bagian dari hari. Ketika satu hari berlalu, sesungguhnya jatah kehidupan kita juga telah berkurang. Oleh karenanya, di Jumat pertama tahun 2020 ini, mari kita jadikan momentum untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi apa sejatinya yang sudah kita persiapkan seiring dengan semakin dekatnya kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, Allah selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah Anda mengingat Allah, jagalah Allah, dan selalu persiapkan pada hari ketika nanti kita semua bertemu dengan Allah, yaitu pada saat kematian. Umar bin Khattab juga selalu mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, watarhaku li'aqlil akbar. Hisablah, hitung-hitunglah persiapanmu untuk menuju akhirat sebelum nanti dihitung oleh Allah pada hari perhitungan. Kata Umar bin Khattab, timbanglah amal yang sudah kita lakukan
apakah banyak baiknya atau banyak buruknya, sebelum nanti ditimbang pada hari timbangan amal. Dan persiapkanlah dirimu, kata Umar bin Khattab, pada hari nanti tidak ada yang tersembunyi segala apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Rasulullah pun mengingatkan kepada kita ketika kita memperingati tahun baru atau pergantian hari, pergantian bulan atau pergantian tahun, dengan mengatakan, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Sahabat bertanya, ayun nasi khair ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di hadapan Allah? Rasulullah kemudian menjawab, man tola umruhu wa kathura amaluh. Orang yang diberikan umur panjang, tetapi umur panjangnya diisi dengan banyaknya amal soleh dan karya-karya kebaikan. Kemudian sahabatnya ini bertanya, ayu syarrin nas ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling buruk di hadapan Allah? Dan Rasulullah kemudian menjawab, man tola amruhu wa sa'a amaluh. Orang yang diberikan umur panjang tetapi umurnya diisi dengan kemudorotan, dengan kemaksiatan dan amal-amal negatif lainnya. Oleh karenanya saudara-saudaraku, tahun 2020 tidak boleh hanya sekedar pergantian tahun dari 2019 beralih ke tahun 2020. Tetapi Allah ingin mengingatkan betapa waktu yang ada dalam genggaman kita akan sangat menentukan di mana posisi kita nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Waktu sangat penting, bahkan Islam luar biasa berbicara tentang waktu. Kalau kita baca ayat Al-Quran, begitu banyak surat itu diawali dengan sumpah Allah dengan menggunakan waktu. Kadang Allah menggunakan kata-kata wal asri, demi waktu. Kadang Allah menggunakan kata-kata wadduha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi terbit fajar. Wal laili, demi waktu malam. Dan waktu-waktu yang lain yang banyak sekali digunakan Allah untuk bersumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Menurut kaidah tafsir, kalau Allah menggunakan sumpah dengan apapun, itu menunjukkan betapa yang dijadikan sumpah oleh Allah, betapa pentingnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu begitu penting, karena dengan waktu kita akan menggunakan waktu itu. Apakah kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ataukah waktu yang masih ada dalam genggaman kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat dan memuliakan kita. Waktu kasih, waktu itu bagaikan pedang menurut pepatah Arab, lam taqta'hu qata'aka. Maka pedang itu kalau tidak kita gunakan akan memotong kita, akan menjerumuskan kita, akan menghinakan kita. Karena pentingnya waktu, maka tidak ada kata lain kalau kita mau menjadi manusia yang paling beruntung di hadapan Allah, maka mari mulai tahun 2020, mumpung baru hari ketiga, kita punya resolusi baru, punya komitmen baru untuk menjadikan waktu yang kita tidak tahu apakah masih 1 hari, ataukah masih seminggu lagi, ataukah masih 1 bulan lagi, ajal yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tidak merugi, sebagaimana disitir dalam surat Al-Asr, surat Al-Asr surat 103, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan demi waktu seluruh manusia. Allah mengatakan tidak terkecuali. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi rugi ketika berhubungan dengan waktu. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita tidak mau rugi dalam konteks menggunakan memanage waktu, mari kita gunakan waktu yang tersisa di tahun 2020 ini kecuali satu. Mari kita tingkatkan untuk meningkatkan iman kita. Mari kita gunakan waktu yang masih tersisa untuk meningkatkan amal soleh kita. Mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk saling mengingatkan siapapun di antara kita, mengingatkan dalam hal kebenaran, juga mengingatkan dalam hal kesabaran.
Kalau kita baca wal asr, asr itu dalam bahasa Arab adalah maknanya memeras sesuatu sampai kemudian kita menemukan titik air atau intisari yang paling berharga. Artinya wal asr digunakan oleh Allah untuk memanage waktu dalam artian kita tidak boleh berleha-leha, kita tidak boleh berpangku tangan. Kalau kita tidak mau merugi, mari kita memeras air, memeras sesuatu sampai kemudian kita mendapatkan intisari dari sesuatu yang ingin kita dapatkan. Artinya apa? Artinya manajemen waktu di dalam Islam sangat penting. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di dalam buku Ar-Risalahnya mengatakan seandainya Al-Quran itu tidak 114 surat dan cukup diwakili dengan surat 103 surat Al-Asr ini, mestinya kata Imam Asy-Syafi'i sudah cukup menjadi pedoman kita sebagai umat Islam untuk selamat dunia akhirat. Artinya apa? Mari saudara-saudaraku, kita gunakan waktu yang masih Allah titipkan kepada kita untuk hal-hal yang positif, untuk iman, amal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kuncinya apa? Kuncinya kalau kita ingin 2020 ini dipandang di hadapan Allah termasuk orang-orang yang menggunakan waktu dan tidak termasuk orang-orang yang merugi, kuncinya cuma satu. Mari kita punya prinsip hijrah. Hijrah artinya memastikan tahun 2020 harus lebih baik dari tahun 2019 dalam hal apapun, terutama dalam hal kebaikan. Mari kita pastikan iman kita lebih baik. Mari kita pastikan hubungan kita dengan pasangan kita lebih baik. Mari kita pastikan komunikasi kita dengan putra-putri kita dengan komunikasi yang lebih baik. Mari kita pastikan cara bertetangga kita lebih baik di mata Allah. Mari kita pastikan cara menjemput rezeki kita pastikan lebih baik. Tidak dengan segala cara, tapi kita pastikan pasti halalnya yang kemudian kita bawa untuk kita berikan untuk anak-anak dan pasangan kita. Mari kita pastikan sedekah kita lebih baik. Mari kita pastikan sholat kita lebih baik. Mari kita pastikan kita menjadi pribadi yang amanah. Kalau sebelumnya kurang, mari kita pastikan sholat kita tepat waktu. Mari kita pastikan hal-hal semuanya harus kita konfirmasi menjadi lebih baik lagi di tahun 2020. Kalau tidak, maka bertambahnya waktu saja, berubahnya waktu saja, tetapi tidak bermakna apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya waktu, karena waktu menurut Hasan Al-Banna adalah waktu adalah kehidupan. Maka barang siapa menyia-nyiakan waktu, sejatinya dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi pernah mengatakan waktu itu punya 3 ciri. Yang pertama, waktu itu sangat cepat berlalunya. Dan itu seringkali muncul dalam kesadaran kita. Betapa tiba-tiba sudah Jumat lagi, betapa kemudian sudah awal bulan lagi, begitu cepat waktu berlalu. Yang kedua, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah mungkin kembali. Maka kemarin itu disebut history, sudah menjadi sejarah dan tidak akan berulang. Dan yang ketiga, Yusuf Qaradawi mengatakan waktu adalah harta yang paling berharga bagi orang yang beriman. Oleh karenanya, mari kita termasuk orang-orang yang disitir oleh sabda Rasulullah, yaitu mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Orang-orang yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu sawaan min amsihi, barang siapa tahun ini sama dengan tahun kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, Rasulullah mengatakan wahwa ma'bunun, dia termasuk orang-orang yang merugi. Lebih-lebih lagi jangan termasuk golongan yang ketiga, yaitu mangkana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa hari ini, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin atau hari kemarin, wahwa mal'unun, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari sekali lagi
kita punya resolusi baru, punya komitmen baru. 2020 harus hijrah, 2020 harus kita pastikan seluruh kebaikan-kebaikan kita lebih baik dari apa yang telah kita rintis di tahun 2019. Tentunya dengan izin, dengan kekuatan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan khatib sebelum mengakhiri khutbah ini mensitir sebuah hadis Rasulullah yang saya kira begitu praktis, tetapi insya Allah kalau kita laksanakan akan menyelamatkan dunia akhirat kita. Rasulullah mengatakan, ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla sakomik, wa ghinaka qabla fakrik, wasihhatika qabla sughlik, wa hayatika qabla mautik. Rasulullah mengatakan, mari kita manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, kalau kita masih muda, mari kita manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua kita menjemput kita. Yang kedua, mari kita gunakan sehat kita sebelum sakit kemudian datang kepada kita. Mari kita gunakan yang masih diberi kelonggaran harta, kaya kita sebelum kefakiran datang menghampiri kita. Mari kita gunakan yang masih diberikan kelonggaran waktu. Mari kita manfaatkan waktu itu sebelum kesibukan demi kesibukan menghampiri kita. Dan terakhir, mari kita gunakan hidup kita yang masih ada dalam genggaman kita sebelum kematian menjemput kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, memberi kesempatan dan kekuatan kepada kita menjadikan tahun 2020 ini menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.